Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliani Puspita Anggraini, NPM 2001011123, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, kelas E. Di sini saya akan mereview jurnal tentang pemakaian huruf dan kata. Yang pertama, penulisan huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, penulisan huruf menyangkut dua hal, yaitu penulisan huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, penulisan huruf besar atau huruf kapital. Kaidah dalam penulisan huruf kapital atau huruf besar adalah yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pada unsur-unsur nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku, dan bahasa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, hari, dan peristiwa sejarah. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang selanjutnya, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama pada penunjukan hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyalaan dan pengacuan. Yang terakhir, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata ganti Anda. Yang selanjutnya adalah penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian, kata, atau kelompok kata. Yang terakhir, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Yang berikutnya adalah penulisan kata. Dalam penulisan kata dapat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Kata tersebut belum mengalami penambahan atau perubahan bentuk yang mengakibatkan perubahan makna. Dengan pengertian lain bahwa kata dasar ialah kata yang belum diberi imbuhan dan kata yang menjadi dasar awal pembentukan kata yang lebih besar. Kata dasar ialah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal tunggal dan bentuk dasar kompleks. Kata yang berupa kata dasar dapat dituliskan sebagai satu kesatuan. Contohnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Yang selanjutnya adalah kata turunan atau kata yang disebut kata tambahan adalah kata yang telah mengubah bentuk dan artinya. Perubahan ini disebabkan oleh fakta bahwa awalan atau imbuhan
Sufiks, sisipan inspik, dan awalan konfiks telah ditetapkan untuk kata-kata ini. Kata-kata turunan bisa berupa yang pertama awalan. Awalan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contoh, bergetar, dikelola, penetapan, menengok, mempermainkan. Yang selanjutnya, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang berlangsung, mengikuti, atau mendahulunya. Contohnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar luaskan. Selanjutnya, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata ini ditulis serangkai. Contohnya, menggarisbawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, penghancuran. Yang terakhir adalah, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, adipati, antar kota, anumerta, demoralisasi. Yang selanjutnya adalah gabungan kata. Gabungan kata merupakan suatu penggabungan antara satu kata dengan yang lainnya. Dalam penulisannya, gabungan kata ini mesti menuruti tata cara yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Gabungan kata dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, kambing hitam, mata pelajaran, meja tulis, simpang 4. Yang kedua, gabungan kata yang termasuk istilah ialah menimbulkan salah pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Contoh, alat pandang mendengar, ibu bapak kami, buat jam, orang tua muda. Yang terakhir adalah gabungan kata berikut ditulis serangkai. Contohnya, ada kalanya, akhirul kalam, bagaimana barangkali. Kata gantiku, mu dan nya. Kata gantiku ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Umunya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang selanjutnya, kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Contohnya, kain itu terletak di lemari. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Kata sang harus dipisah. Selanjutnya partikel. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah buku itu. Dalam penulisan bacalah, antara kalimat baca dan lah harus digabung. Yang selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh, apapun dimakannya, ia tetap kurus. Kelompok yang lazim dianggap padu misalnya adapun, andaipun, bagaimanapun, ataupun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, seringkalipun, sungguh pun. Yang terakhir tentang partikel adalah partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari berbagai kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. Yang selanjutnya adalah singkatan dan akronim. Singkatan adalah salah satu hasil proses pendekatan yang berupa huruf atau gabungan huruf yang dieja huruf demi huruf. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi yang terdiri atas awal huruf kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti oleh tanda titik. Yang selanjutnya, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf lebih atau berlebih diikuti 1 tanda titik. Yang selanjutnya, tanda kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Selanjutnya adalah akronim. Akronim adalah bentuk penyingkatan suatu kata atau lebih menjadi gabungan beberapa suku kata yang berupa yang diperlukan sebagai berikut. Akronim dari nama diri yang berupa gabungan huruf awal
dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata tulis dengan huruf kapital. Contoh AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang terakhir tentang akronim adalah akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu, radar, tilang. Berikutnya adalah angka dan bilangan. Angka dipakai untuk menyatukan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang kedua, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi satuan waktu, nilai atau kuantitas. Yang ketiga, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Yang keempat, angka dipakai juga untuk memori bagian keterangan pada ayat kitab suci. Yang kelima, penulisan lambang berupa bilangan dengan huruf. Contohnya 12 ditulis 12 dengan angka. Penulisan lambang bilangan pangkat. Terus penulisan lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Yang terakhir, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Sekian resum mengenai jurnal pemakaian huruf dan kata. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.